Beda Bangladesh. Oh, ya silakan. Ah, saya nak soalan, at least Rohingya, nak duduk Bangladesh berapa lama? Atau sampai mati? Kenapa dia orang tanah pulang? Kita dah bagi 5 tahun, 6 tahun duduk, negara kita pun susah hidup. Rakyat sangat-sangat orang ramai, tanah pun tak kecil lah. Bangladesh tanah banyak kecil. Lepas tu, kalau kita bagi dia sampai mati nak duduk, memang tak boleh. 5 tahun, 6 tahun, tak apa. Duduk lepas balik. Sampai bila nanti orang nak duduk Bangladesh, Aina tahu. Dia anak-anak lahir sana, nanti warga negara mana? At least Rohingya duduk Bangladesh 2 juta lebih. Jadi satu tahun dah berapa ramai orang beranak. Lepas tu jadi anak warga negara mana? Memang tolong, bukan tanah tolong. Bukan nak sampai mati nak kasih tinggal. Tak boleh. Mana-mana negara tak akan terima. Kalau boleh boleh duduk 8 tahun, 10 tahun, tak apa nanti balik. Tak apa. Sampai 20 tahun, 30 tahun duduk. Lepas anak-anak beranak, pergi Myanmar pun, orang tanah terima ini orang Myanmar. Sebab dia bukan lahir Myanmar. Dia boleh tahu baca Myanmar, tak tahu. Tak ada apa-apa. Jadi, orang Bangladesh pun susah. Orang dulu ayah ada pergi dekat Indonesia. Ayah ada pergi Jakarta, ayah ada pergi Medan, ayah ada pergi Aceh, dekat Lusukon, Lusmawe, Sigli, Pidijaya, Sabang, semua satu pusing Indonesia. Memang Aceh orang banyak baik, tolong dia orang, tapi dia orang tak ada syukur. Itu sajalah. Bila nak dia orang nak balik atau sampai mati nak duduk negara kita, itu saja kita nak tahu. Oke, boleh saya tanggapi sedikit. Boleh. Jadi begini, ada satu kondisi bahwa ketika terjadi konflik di beberapa negara, seperti misalnya katakanlah di Aceh dulu ataupun di Timur Timur dengan di di Papua, itu kadang-kadang pengungsiannya itu misalnya orang Aceh yang pergi ke Malaysia itu ada sebagian, tapi sebagian besarnya itu keluar kampung saja. Misalnya ibu-ibu dengan perempuan dan segala macam itu keluar kampung saja. Jadi sesudah sebulan, 6 bulan, 5 bulan segala macam di pengungsian itu kembali ke tanah masing-masing. Nah, satu kelemahan dalam kasus Rohingya ini adalah bahwa mereka karena tidak tahan dengan adanya kebiadaban yang luar biasa sampai dibakar kampungnya dan segala macam, sehingga mereka banyak yang keluar dari tanah mereka untuk untuk pergi ke Bangladesh. Ini memang kenyataan yang harus, karena setiap konflik, setiap negara itu kadang-kadang berbeda kasusnya, berbeda solusinya. Nah, memang kalau dikatakan itu terjadi, memang seperti Bangladesh atau Indonesia atau negara-negara lain itu kan tidak bisa untuk menampung lama, itu jelas pasti. Sampai kapan itu pasti tidak ini. Tapi ada sebuah kebijakan di negara-negara ASEAN yang kemudian menjadi punca daripada masalah ini adalah non-interference. Jadi negara-negara ASEAN kalau ada masalah terkait dengan kezaliman yang sangat luar biasa, itu sama-sama sepakat untuk tidak saling intervensi. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Nah, padahal kalau misalnya ketika Burma melakukan kejahatan yang sangat luar biasa kepada orang Rohingya, itu misalnya kalau ASEAN sepakat, kemudian negara-negara yang katakanlah yang mengaku diri sebagai negara demokrasi seperti Amerika, Inggris dan segala macam, itu mereka menekan Burma untuk menghentikan kekerasan, kemudian untuk tidak mengusir mereka, mungkin itu kan salah satu solusinya, solusi hulunya. Tapi ini sudah terjadi, memang ada negara-negara ASEAN itu bersepakat untuk tidak saling intervensi terkait dengan hal-hal seperti ini. Makanya Burma nyaman-nyaman saja ketika mereka membakar, mengusir ataupun mengebom orang-orang dari Rohingya di kampung-kampung mereka. Jadi ini juga kesalahan dunia internasional, bahwa ketika terkait dengan orang-orang seperti di Palestina ataupun di Rohingya itu tidak sekeras ketika mereka misalnya mengebom Syria, ketika dianggap Presiden Syria itu misalnya melakukan kekerasan terhadap sebagian orang yang ada di negara mereka. Atau seperti misalnya kejadian kasus di Balkan ketika orang-orang Serbia yang sangat luar biasa menindas orang Bosnia,
Amerika melakukan intervensi dengan mengebom Serbia sehingga Serbia terpaksa mengakui bahwa Bosnia kemudian harus bisa selamat dan segala macam. Jadi hal-hal seperti ini memang ada ketimpangan, ada double standar di dunia internasional sehingga terjadi kasus-kasus seperti ini. Jadi bangsa Rohingya ini korban tapi tidak ada yang membela. Bangsa Palestina korban, mereka tidak ada yang membela. Nah, hari ini ketika kita mungkin tidak bisa membela secara senjata, tidak bisa membela secara politik, secara kuat, paling tidak kita memanusiakan mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Kalau kita sanggup urus, kita urus. Kalau tidak sanggup kita urus, kita serahkan kepada internasional, misalnya IOM atau UNHCR untuk menangani mereka, untuk mencari solusi kepada mereka. Yang jangan ketika mereka misalnya sudah sampai ke sini, mereka menjadi korban, kemudian kita tambah lagi kezaliman yang sudah mereka rasa dengan kezaliman dari perlakuan kita. Nah, ini kita harus hentikan. Maksudnya itu jelas sekali bahwa kita memang tidak mungkin ya. Anak sendiri pun, kita punya anak itu sudah umur 17 ataupun dia sudah menikah, itu kadang-kadang kalau masih tetap tinggal di rumah kita kadang-kadang kan tidak nyaman juga. Kita suruh mereka untuk cari rumah yang lain dan segala macam. Itu sangat manusiawi. Makanya saya kira kepada pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi atau presiden terpilih sesudahnya, siapapun dia, harus melakukan upaya-upaya diplomasi yang luar biasa kepada Myanmar untuk tidak memperlakukan orang Rohingya seperti itu, atau untuk mengambil kembali orang Rohingya untuk kembali ke kampung mereka. Jadi siapa tahu mungkin ada perubahan pada kepemimpinan kekuasaan di Myanmar, ada orang-orang yang berhati nurani yang mungkin dia akan merubah kebijakan untuk menerima kembali bangsa Rohingya. Ini menjadi salah satu solusi yang memang kita doakan semoga terjadi, walaupun mungkin jauh, tapi paling tidak harapan kita ada upaya-upaya untuk dilakukan terhadap itu. Jadi mungkin itu saja sedikit tambahan. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapin yang lain mungkin dari Mbak Nisa? Dari Bang Tred ada pertanyaan. Apa pertanyaan Bang Tred? Coba ditulis lagi. Belum dijawab katanya ada pertanyaannya. Apa Bang Tred tadi pertanyaannya? Apa Bang Tred pertanyaannya? Bentar ya, saya scroll ke atas dulu ya Bang Tred ya. Mungkin bisa diketik ulang Bang Tred. Daripada scroll ke atas nih, saya scroll kok nggak nemu ya. Oke, lanjut aja kalau lanjut. Siapa lagi mau ngomong, coba atur. Sambil saya scroll ya. Siapa yang mau ngomong? Silakan yang mau ditanggapin, Mbak Nisa atau Bang King mungkin. Tumben malam nih sengap. Biasanya rame gitu ya, gitu kan? Boleh saya tanya sedikit yang tadi tanggapannya Pak Munawar? Oh, Bang X, boleh Bang X, silakan. Sedikit. Bang Munawar, maaf saya tidak, maksud saya abu-abu tadi adalah bukan dari peraturan dari antar negaranya gitu, antara peraturan internasionalnya, tapi mengenai prosedur-prosedur SOP dari penanganan pengungsi ini oleh UNHCR gitu. Artinya gini, saya mungkin nggak kurang mengerti ya, UNHCR tuh mandatnya tuh wilayahnya sampai mana gitu. Mungkin saya kurang mengerti gitu. Kayak misalnya di Bangladesh, mereka sudah ditempatkan di Bangladesh sebagai dalam camp pengungsian. Apakah itu mereka ada di dalam tanggung jawab UNHCR apa tidak? Gitu. Nah, seperti tadi Bang ini yang menanyakan bahwa kenapa kerannya dibuka gitu? Kenapa kerannya dibuka? Nah, itu dalam pemahaman saya itu di situ abu-abunya gitu. Kenapa ini keran ini terbuka gitu sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa gitu lah. Yang menjadi sengketa ini adalah manusia, kesian orang-orang Rohingya ini gitu. Dan mereka bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam pihak gitu kalau menurut saya, termasuk pihak-pihak yang secara ekonomi, misalnya bandar-bandar TPPO itu, atau kepentingan-kepentingan politik atau macam-macam lah gitu. Jadi yang saya maksud abu-abu itu seperti itu gitu. Ini bukan membentrokan antara UNHCR dengan masyarakat Aceh, dengan mencurigai UNHCR seperti apa gitu. Paling enggak ini sebenarnya SOP-nya seperti apa sih gitu. Kan ini menjadi abu-abu ketika terjadi silang sengketa gitu. Istilahnya pendapatnya sebagian orang di Indonesia ada yang bilang, oh ini migran karena belum gini. Nah,
Tapi dari UNHCR-nya sendiri itu tidak memberikan apa namanya, tidak memberikan informasi yang resmi gitu. Yang kita dengar dari UNHCR itu hanya counter narasi gitu, counter narasi di sosial media gitu, bukan kalau saya setuju sebenarnya ini pemerintah Indonesia nih bertanggung jawab nih, benar gitu. Ini mereka harus mentegas gitu. Dan kalau bisa UNHCR dengan pemerintah Indonesia itu berdiskusi, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat gitu, supaya mendidik, supaya memberitahu gitu, supaya tidak terjadi kekisruhan ini gitu, tidak terjadi sampai kan kacau nih sampai rasisme segala macam. Itu tidak baik lah kalau menurut saya gitu. Kesian mereka juga, orang-orang Rohingya ini kan juga manusia. Dan saya rasa seperti itu. Jadi, maksud saya abu-abu tuh tadi kurang lebih seperti itu gitu. Nggak ada ketegasan gitu dari UNHCR-nya, dari pihak UNHCR-nya, termasuk dari pihak pemerintah Indonesia-nya. Harusnya mereka kan, UNHCR ini kan lembaga UN, sementara Republik Indonesia ini kan anggota dari PBB gitu, yang terikat oleh undang-undang internasional. Harusnya mereka bisa bekerja sama dan bisa berdiplomasi dan kemudian memberikan bersama-sama gitu, memberikan konferensi pers gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu, mengedukasi gitu. Tapi yang kita dengar sekarang itu counter narasi, bukan bukan ini gitu, dan itu yang membuat segala kekisruhan ini saya rasa sampai sekarang masih terjadi dan saling menyalahkan gitu. Terima kasih. Ini kita sebenarnya abu-abu tidak tegas pemerintah Indonesia ini karena Indonesia belum meratifikasi Konvenan PBB terkait dengan refugee. Jadi kalau misalnya sudah meratifikasi itu, Indonesia ada beberapa kewajiban. Misalnya kewajiban untuk melindungi mereka, kewajiban untuk tidak memulangkan mereka apabila mereka benar-benar terancam. Kemudian memulangkan mereka yang datang dengan tujuan ekonomi dan segala macam. Jadi salah satu sikap supaya Indonesia itu tidak abu-abu sebenarnya adalah segera meratifikasi seperti negara-negara yang lain Konvenan PBB terkait dengan refugee ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa UNHCR ini dalam bekerja, mereka itu sepertinya sangat tergantung kepada host country. Misalnya mereka kerja di Thailand, ya bagaimana pemerintah Thailandnya, bekerja di Malaysia bagaimana kebijakan pemerintah Malaysianya. Di Indonesia pun mereka bekerja itu harus sesuai dengan hukum Indonesia, harus ini. Tapi karena sebagai lembaga yang harus memperhatikan jaminan keselamatan para orang yang mengaku mencari perlindungan, itu mereka harus memang melindungi dan memberikan bantuan-bantuan yang bisa diberikan. Nah, terkait dengan yang di Cox's Bazar atau di Bangladesh itu saya kira saya sepakat bahwa pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Bangladesh supaya pemerintah Bangladesh dengan UNHCR yang ada di sana janganlah kemudian masalah yang terjadi di sana itu bersambungan-sambungan ke tempat-tempat yang lain, dan ini kan tidak manusiawi ketika misalnya pemerintah Bangladesh tidak tegas dalam melindungi orang-orang yang keluar kerannya itu terbuka, itu kan akhirnya mereka kan menjadi terancam di laut. Oke lah kalau misalnya sampai ke Aceh mungkin mereka bisa diselamatkan. Kalau mereka misalnya nauzubillah terjadi karam kapal di tengah laut kan sangat kasihan. Jadi kan kita turut mendukung kejadian itu kalau misalnya Bangladesh begitu. Makanya saya kira di malam yang berbahagia ini kepada siapa-siapa di antara kita-kita yang punya akses kepada saudara-saudara kita yang ada di pemerintahan, khususnya di pemerintah pusat, kemudian di Kementerian Luar Negeri, supaya ada pendekatan-pendekatan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Bangladesh, supaya mereka agak lebih tegas untuk tidak memberi ruang kepada masyarakat yang ada di sana untuk bisa keluar seperti begini. Ini kan bahaya sekali kalau mereka sampai terancam keselamatannya di laut. Jadi saya kira sebenarnya semua kita dari perspektif yang berbeda sudah sepakat sebenarnya bahwa secara agama kita, secara kemanusiaan kita, secara keacehan kita, secara adat ketimuran kita, bahwa manusia yang terancam itu kita tolong semampu kita. Kemudian harus ada kejelasan, misalnya berapa lama makan tinggal. Karena misalnya kita ketok pintu saja dalam Islam itu 3 kali ketok pintu nggak dibuka itu kita udah harus meninggalkan rumah itu.
Nah, demikian juga orang yang kita terima, misalnya berapa hari kita terima itu ada aturan-aturannya yang harus kita jaga. Nggak mungkin juga misalnya menjadi beban sebuah daerah. Kita semua sepakat seperti itu. Tapi hendaknya dalam kita lakukan itu harus dengan proses yang baik. Kita tidak terima harus dengan proses yang baik. Kita misalnya tidak mampu menolong harus dengan proses yang baik. Jangan kita keluarkan kata-kata makian, jangan kita pukul mereka, jangan kita kerasin mereka, jangan kita hina martabat mereka. Karena mereka juga manusia yang mempunyai martabat, yang mempunyai marwah, yang sama seperti kita, tidak ada beda sedikit pun. La fadla li'arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang-orang ini, orang-orang itu, orang Arab atau orang asing, orang hitam, orang putih, kecuali dengan takwanya. Kalau mereka lebih bertakwa daripada kita, mereka akan lebih dekat dengan Allah. Makanya saya kira walaupun komen-komen bot, komen-komen makhluk halus ini macam-macam, tapi sebenarnya di dalam hati nurani mereka itu semua sepakat bahwa mereka itu manusia yang harus kita muliakan. Tapi ya ada keterbatasan kita yang mampu kita bantu semana, itu yang tinggal nanti kita tegaskan kembali. Saya dalam kesempatan ini minta maaf karena terima kasih atas kemuliaan diberikan kepada saya untuk berbicara di hari ini, dan kawan-kawan sangat luar biasa, alhamdulillah. Mungkin ada salah silap saya mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nurriza. Tadi kalau Bang Nurriza tadi katanya mau minta izin, mungkin bisa diturunin Bang Wali, katanya Boleh, beliau boleh. mau izin. Izin turunin Pak Wali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Kan tadi kita udah diskusi, saya udah dengar lah, kayak tadi sepakat di awal kalau ini bukan mencari pembenaran terhadap satu sisi, tapi ya sama juga pengalaman beliau, ya kita dengar juga gitu. Selama ini mungkin kita dengar dari angle yang berbeda. Mazhar, makasih nah Mazhar. Gitu, misalnya beliau pernah mengalami, kemudian pernah di pemerintahan juga, pernah nanganin gitu dengan angle-angle yang berbeda. Makasih nah. Tapi ya saya senang nggak kayak ribut gitu kan. Berarti tadi sepakat kita bahwa bersepakat untuk tidak sepakat gitu. Saya kembalikan ke yang punya akun ya, Bang Wali. Silakan Bang Wali.